Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kembali kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Pagi ini kami datang membawa korban pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah di atas kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan urapi, pakai mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini baik secara langsung maupun secara online, Kau akan lawat mereka. Engkau tahu beban pergumulan dan kebutuhan mereka. Tuhan akan melawat dan berbicara kepada mereka. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang semua. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai kebaktian kita. Puji Tuhan, kita telah memasuki minggu kedua di tahun 2022. Di masa pandemi ini, mungkin terkadang kita suka merasa khawatir, kita merasa cemas akan apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi biarlah kita menyerahkan harapan kita, menyerahkan karena Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Dan biarlah kita mengikuti panggilan Tuhan. Biarlah kita setia sampai akhir hidup kita. Karena Ia Bapa yang mengenal kita lebih dari siapapun. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kalau sebentar kami akan memuji ya Tuhan dan menyembah nama-Mu, biarlah Engkau yang memberkati hati dan pikiran masing-masing dari kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan puji-pujian dan persembahan yang kami bawakan ini ya Tuhan Yesus dapat menjadi dupa yang harum ya Tuhan, dapat memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Masih tak berdiri, saya undang jemaat semua untuk bersuka cita, untuk menyerukan nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, ialah Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan tetap bersuka cita, kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan karena Allah telah berperang menggantikan kita. Haleluya. Bertabur
sebentar kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita percaya dan menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Biarlah Ia yang mengubahkan hati kita dan hati kita bisa seputih, setulus salib Tuhan. Biarlah mata kita juga dapat seperti mata Tuhan.
seperti-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Maha mulia dan agunglah Engkau selama-lamanya, dan kekallah kerajaan-Mu selama-lamanya. Dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kasih karunia Tuhan yang melimpah atas setiap kami melayakkan kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Berfirmanlah pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan petunjuk bagi hidup kami, agar kami hidup sungguh-sungguh di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah di tahun 2022 yang Tuhan berikan atas kami, melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Taruhkan berkat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Urapi setiap kami dan berikanlah kami pengertian akan kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan berkat yang baru yang dari Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu selalu bersyukur. Di pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini ayat yang sudah biasa mungkin Bapak Ibu dengarkan, tapi kebenaran ini akan memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Kebenaran ini akan memberikan sebuah penghiburan bagi kita. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini sungguh-sungguh menjadi dasar bagi kita untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selalu bersyukur. Apa yang kita dengarkan bersama-sama dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan dalam segala hal. Di dalam hidup ini ada sukacita. Di dalam hidup ini ada duka cita. Langit tidak selalu cerah, tidak selalu siang, kadang kelam dan ada malamnya. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang dilayani di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sering kita mengenal istilah mengucap syukur ini dari kata ekaristi. Bahkan kata ekaristi ini merujuk kepada biasanya disebut di dalam perjamuan korban atau perjamuan kudus. Jadi ketika Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal ini menunjuk tentang ucap syukur terus menerus tanpa batas dalam segala kondisi. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kebenaran ini disampaikan Paulus. Panggilan ini disampaikan Paulus kepada jemaat agar kita disebut mengucap syukur dalam semua hal, dalam semua kondisi,
dalam semua situasi, dalam semua peristiwa. Artinya segala sesuatu yang akan kita alami di tahun 2022 yang berasal dari Tuhan ini, kita dipanggil sebagai umat Tuhan untuk mengucap syukur. Ekaristi dalam bahasa Ibrani itu disebut todah. Makanya ada istilah orang-orang Israel disebut todah rabba, terima kasih. Kata benda toda ini berasal dari kata kerja yadah. Yadah ini sebenarnya memberikan apresiasi atas apa yang kita terima. Jadi seseorang yang mengatakan toda, seseorang yang mengatakan yadah, karena dia merasakan sesuatu. Sama Bapak Ibu, sederhana, kita tidak mungkin mengucapkan terima kasih kepada seseorang kalau kita tidak menerima sesuatu. Tiba-tiba kita ketemu orang di jalan, kita katakan terima kasih. Orang itu pasti bingung mendengar kata terima kasih. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan mengucap syukur, berarti jemaat yang dikatakan atau yang dipanggil untuk mengucap syukur, pasti sudah merasakan atau menerima sesuatu sehingga dia mengatakan mengucap syukur. Dan Paulus mengatakan dalam segala hal. Artinya bukan hanya ketika langit cerah kita mengatakan terima kasih. Dalam lembah kekelaman pun ketika Allah izinkan kita jalankan, Paulus memanggil jemaat untuk berkata terima kasih. Yada itu juga biasa disebut dengan penyembahan. Yada itu juga disebut dengan ibadah atau sebuah pengakuan di hadapan orang yang kita percayai atau yakini. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu, Allah memanggil kita untuk selalu mengucap syukur. Ini panggilan. Sama-sama katakan panggilan Bapak Ibu. Ini panggilan Allah bagi kita di awal tahun ini. Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi di minggu kedua ini Tuhan sudah memanggil kita. Selalu mengucap syukur. Kalau COVID ini masih berlangsung, ada kemungkinan tidak selalu cerah. Ada kemungkinan tidak selalu mendatangkan sukacita apa yang kita jalani. Tapi Allah telah memberikan firman-Nya kepada jemaat di tempat ini sebagaimana diberikan kepada jemaat di Tesalonika. Agar kita berkata todah. Agar kita mengapresiasi kehidupan kita hari ini. Apa yang ada pada kita hari ini. Apapun itu peristiwanya. Kita mengapresiasi di hadapan Tuhan atas apa yang ada pada hari ini. Makanya ada lagu pujian berkata, ku ada sebagaimana aku ada karena Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika panggilan Allah bagi jemaat Tesalonika dan panggilan Allah bagi jemaat di tempat ini untuk mengucap syukur dalam segala hal, atau selalu mengucap syukur, karena syukur itu sebagai tanda ibadah kita, katakan amin. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, orang-orang Israel ketika mereka mau beribadah di hadapan Tuhan, mereka harus datang ke bait Allah. Membawa korban syukur atau korban bakaran di hadapan Tuhan. Menjadi sarana bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Allah menghendaki mereka untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai umat perjanjian baru, darah Kristus yang telah menebus kita, amin. Darah Kristus yang telah mengampuni setiap dosa kita. Yang melayakkan kita berkata di hadapan Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kemudian selanjutnya kita mulai beribadah. Dari kebaktian, dari liturgi kepada liturgi yang lain. Dan itu tidak cukup. Itu ibadah kita, tapi itu tidak cukup.
Karena ibadah sesungguhnya orang percaya atau umat Allah adalah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara masih ingat bagaimana orang Israel yang keluar dari tanah Mesir? Mujizat demi mujizat Allah lakukan. Pertolongan demi pertolongan Allah lakukan. Tapi ketika mereka di padang gurun, mereka tidak bersyukur atas apa yang Tuhan buat. Alkitab memberitahu mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka berpikir ketika mereka mengucapkan korban atau memberikan korban itu lebih daripada cukup. Itu hanya permulaan. Ketika kita hari ini beribadah 2 jam di tempat ini adalah sebuah permulaan. Ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita selama 24 jam. Katakan amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya selalu mengucap syukur dengan keadaan apapun, itu sebagai tanda ibadahmu di hadapan Tuhan. Amin. Dalam bahasa Ibrani ada istilah avoda atau abodah. Ibadah dalam bahasa Ibrani itu, tetapi pengertiannya ada pekerjaan, ada pelayanan, ada perilaku sehari-hari. Itu dikaitkan atau disatukan dengan satu kata itu Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh kehidupan kita dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, itu adalah ibadahmu. Jadi selalu bersyukur atau mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu, sebagai tanda ibadahmu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Apapun keadaannya. Saya katakan tadi, yada itu apresiasi atas apa yang kita terima. Siapakah di antara kita di tempat ini yang tidak menerima sesuatu dari Tuhan? Coba kita lihat kalau ada orang yang kena COVID Bapak Ibu. Harus dibantu oksigen. Beruntung pemerintah kita memberikan gratis kepada orang yang mengalami COVID. Sehingga tidak perlu bayar. Biasanya 14 hari dia harus di ruang terisolasi, di ruang tertutup. Coba kalau dikalikan. Saya pernah dengar salah satu biasanya biaya untuk kena COVID itu bisa minimal 80 juta Bapak Ibu. Hanya 14 hari. Ada orang di sini, ada di antara kita sudah umur 50-70 tahun. Saya 42 tahun. Artinya apa? Kalau disebut tiada atau toda itu apresiasi terhadap pemberi atau apa yang kita rasakan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu tanda ibadah. Bukan menyanyiakan atau mengurangi nilai ibadah kita 2 jam Bapak Ibu. Tapi menjadi sia-sia kalau 2 jam kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. 22 jam dalam 1 hari lebihnya, sisanya kita bersungut-sungut. Maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan tadi mengucap syukur dalam segala hal itulah kehendak Tuhan. Telemaih dalam bahasa Yunani kehendak itu salah satu pengertiannya yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang menyenangkan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan kepada Tuhan, amin. Dalam segala hal. Jadi ternyata kalau hidup kita ini, atau ucapan syukur kita ini sebagai tanda ibadah, berarti apapun sesungguhnya, apapun yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita, itu adalah ibadah kita. Tadi worship leader, para singer, pemain musik, Pak Gembala, semua kita. Kameramen, soundman, ini adalah pelayanan. Ini adalah ibadah. Saudara di tempat ini sedang beribadah.
Tapi sekali lagi saya katakan, kehidupanmu adalah ibadahmu. Tuhan pernah marah kepada orang Israel melalui Yesaya. Orang-orang Israel suka berpuasa, tapi mereka menahan gaji atau upah karyawannya. Alkitab mengatakan Tuhan murka kepada mereka. Apa yang sedang dimaksud oleh Alkitab ini? Sia-sia ibadahmu, puasamu, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-harimu, engkau menahan hak orang lain. Jadi keseluruhan Bapak Ibu. Jadi kalau engkau hari ini dipanggil Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dasar yang pertama mengapa kita mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Karena itu adalah ibadah kita, amin. Pasti orang yang beribadah kepada Tuhan ingin sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ingin sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berarti ketika engkau selalu mengucap syukur dalam kehidupanmu sehari-hari, maka hidup kita adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dalam Kolose Bapak Ibu pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan seperti ini, saya bacakan bagi kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Melalui apa? Perkataan atau perbuatan. Menunjuk kepada seluruh kehidupan kita. Salah satunya yang utama yang sedang kita bicarakan adalah mengucap syukur. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, sia-sia kita mengucap syukur di gereja ini. Dalam ibadah ini, kalau lewat pintu gereja kita bersungut-sungut. Bahkan dalam satu hari kita lebih banyak bersungut-sungut. Lebih banyak kita mengucapkan sungut-sungut dibanding jumlah yang kita ucapkan syukur di dalam gereja atau dalam kebaktian 2 jam ini. Tetapi Tuhan memanggil kita, para jemaat yang ada di tempat ini yang dikasihi Tuhan. Mari selalu mengucap syukur. Karena itu tanda ibadahmu di hadapan Tuhan. Ini yang mendorong kita. Ini yang mendorong kita untuk mengucap syukur. Itu adalah ibadahmu. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Allah memanggil kita untuk selalu bersyukur? Sebab syukur itu sebagai tanda percayamu di hadapan Tuhan. Amin. Saya katakan tadi, tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi esok hari, bulan depan, atau bulan demi bulan yang ada di tahun ini. Tetapi Allah memanggil kita untuk mengucap syukur. Allah memanggil kita untuk selalu mengucap syukur. Dalam segala hal. Dan kita mau mengucap syukur. Karena syukur itu sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Amin. Walaupun tidak melihat. Walaupun belum tahu apa yang terjadi. Kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih. Ini tanda percaya. Pistio. Kita sering mendengar istilah pistio, percaya. Salah satu pengertian pistio, percaya Bapak Ibu, meletakkan diri kepada pribadi yang kita percayai. Karena pistio itu percaya itu mengandalkan yang kita percayai. Pasti Bapak Ibu pernah mengandalkan seseorang. Kalau Bapak Ibu melihat kapasitasnya, integritasnya, Bapak Ibu pasti apa? Belajar untuk mempercayakan diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita hari ini dipanggil Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan kita mau melakukan syukur dalam segala hal. Itu pertanda engkau percaya kepada pemberi tahun 2022 ini. Ini tanda percayamu.
Jadi ini manifestasi iman. Amin. Belum melihat, belum mendengar. Tapi ketika engkau dipanggil dan engkau mau meresponi untuk mengucap syukur. Ini yang disebut tanda percayamu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kalau engkau khawatir, naikkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Ini yang saya katakan tadi, langit tidak selalu cerah. Kadang-kadang peristiwa yang akan kita jalani membuat kita khawatir, membuat kita takut. Dan Tuhan berkata apa? Ucapkanlah syukur. Daud pernah berkata, dalam lembah kekelaman. Bukan karena berdosa, Daud dalam lembah kekelaman. Bukan karena selalu dosa orang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan kita sebagai umat pilihan atau umat perjanjian baru hari ini. Tuhan mau ketika dia berkata selalu mengucap syukur dan kita mau melakukannya. Itu tanda engkau percaya di hadapan Tuhan. Itulah iman yang belum kita lihat namun kita percaya. Segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi ketika engkau hari ini meresponi panggilan Tuhan ini tanda percaya. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Amin. Ini yang membedakan kita dengan orang yang tak beriman. Orang dunia selalu mengucap syukur karena kalau ada hal yang baik diterima. Jadi kalau kita hanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas usia yang ditambahkan. Orang dunia pun melakukan itu. Terima kasih Tuhan atas bonus THR 2 kali lipat tahun ini. Orang dunia pun melakukan itu. Tapi ketika kita berduka cita, kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, pertanyaannya, apakah kita akan selalu bersyukur? Karena Alkitab mengatakan tadi dalam banyak hal, dalam segala perkara. Daud pernah mengalami Bapak Ibu. Coba buka Mazmur pasal 9 Bapak Ibu. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan. Tetapi saya memberitahu kepada Bapak Ibu tentang Daud ini. Mazmur pasal 9 ayat 1 dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan menurut lagu apa? Mutlaben. Dalam bahasa Ibrani mut itu mati. Laben, ben itu putra. Jadi lagu syukurnya Daud ini diucapkan oleh Daud ketika anaknya meninggal. Karena dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan menurut lagu mut laben. Kan ben, bin, orang Arab biasa yang bin, ben itu anak. Mut itu mati Bapak Ibu. Jadi lagu ucapan syukur yang dinaikkan oleh Daud ini ketika anaknya mengalami kematian. Di Samuel dikatakan Daud berkata untuk apa lagi aku berpuasa, orang anak itu sudah meninggal. Dan yang menarik dari apa yang diucapkan oleh Daud ini dikatakan apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang tinggi. Bapak Ibu, dia mengalami duka cita yang luar biasa. Sampai Daud itu berpuasa agar anaknya tidak meninggal. Tapi akhirnya meninggal. Luar biasa kasihnya Daud kepada anak itu. Tapi ketika anak itu meninggal, Daud berkata, aku bersyukur kepadamu. Semua orang pasti akan mengalami ini Bapak Ibu. Kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasih tidak tahu kapan. Karena hidup ini adalah dalam proses antri semuanya. Suka atau tidak suka,
kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi menuju tempat Bapa di sorga. Amin. Daud berkata, aku bersyukur. Kan kalau kita melihat Mazmur 9 ini tanpa kita memahami teks ini, kita melihat keadaan Daud seperti keadaan yang baik-baik saja. Kalau kita melihat Paulus mengucapkan syukur dan sukacita dari penjara di Filipi, kalau kita tidak tahu bahwa Paulus sedang ada di penjara di Roma, yang dituliskan kepada jemaat Filipi, kita tidak menyadari orang-orang yang mengucapkan syukur ini sedang mengalami apa yang disebut peristiwa yang tidak mengenakan atau menguntungkan. Tapi Daud menunjukkan dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Di Samuel dikatakan, aku yang akan mendatangi anak itu. Artinya dia tahu anaknya yang telah meninggal telah ada di hadapan Bapa. Sehingga dia bersyukur. Makanya orang-orang Kristen kalau di rumah duka pun mengatakan mengucap syukur. Bukan karena kematiannya kita mengucap syukur Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengatakan, oh sudah mati dia, syukur. Itu kan orang jahat itu Bapak Ibu kadang-kadang ya. Oh udah mati tuh musuhmu, syukur. Bukan itu Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu mengambil satu kata ini. Oh kalau musuh saya nanti meninggal. Ini kalimat yang maknyus ini. Kata yang maknyus. Pak, itu tetangga kita udah meninggal. Syukur. Bukan. Kita tidak boleh mensyukuri kematian siapapun. Kejatuhan siapapun. Kerugian siapapun kita tidak boleh mensyukuri. Tapi Daud bersyukur kepada Allah. Meskipun anaknya telah diambil oleh Tuhan. Dia tahu anaknya ada di pangkuan Tuhan. Dan dia mulai berkata, aku mengucap syukur. Kalau kita melihat peristiwa ini, Tuhan tidak mengabulkan doanya Daud. Tuhan tidak mengabulkan doanya Daud. Tuhan mengambil anaknya Daud. Daud menginginkan anaknya dihidupkan Tuhan. Daud menginginkan diberikan kesempatan kepada anak ini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dan kemudian Daud berkata, aku bersyukur. Ini orang percaya Bapak Ibu, amin. Orang dunia tidak mempunyai konsep berpikir ini. Karena mereka tidak punya kepastian kemana orang yang telah meninggalkan mereka dari dunia ini. Tapi hari ini panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Selalu bersyukur. Karena itu tanda percaya kita, amin. Kita percaya. Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat bagi kita. Saya pernah katakan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Seorang pemuda lewat dari tanah lapang, dari lapangan bola, di atasnya ada burung. Dan burung ini tiba-tiba mengeluarkan kotoran, kena kepalanya. Dan anak muda ini melihat kotoran itu. Kepegang Bapak Ibu, kan ada panas-panasnya pasti itu Bapak Ibu. Kan pasti hangat Bapak Ibu. Langsung dipegang hangat. Tai burung. Tapi dia tidak memaki. Dia berkata, untunglah sapi tidak punya sayap. Bapak Ibu. Halo, untunglah sapi tidak punya sayap. Dia sudah kena tai burung Bapak Ibu. Tai burung. Untunglah sapi tidak punya sayap. Bayangkan kalau sapi terbang lewat dari kepala Bapak Ibu. Bukan seperti ini Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini, amin. Meskipun lewat lembah kelam, panggilan Allah tetap untuk selalu mengucap syukur. Tidak ada satupun yang tepat bisa memprediksi manusia di dunia ini apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan ya dan amin, amin. Tinggal tetap. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata, aku menyertaimu. Meskipun kita belum bisa melihat atau merasakan apa yang terjadi ke depan.
aku mau tetap. Sekalipun ada peristiwa yang kelam, aku tetap mengucap syukur. Bukan kita menanti-nantikan peristiwa buruk Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Inilah percaya kita. Kita mulai mengangkat tangan iada, itu salah satunya adalah tangan yang terangkat. Kita mulai berkata, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur atas semua peristiwa ini. Saya juga pernah mendoakan, saya doakan terus Bapak Ibu. Tidak dijawab Tuhan. Setelah Tuhan tidak menjawab, saya mulai berkata, aku mengucap syukur. Karena itu kehendak, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita diberikan Tuhan, kita berterima kasih. Kalau tidak diberikan, kita bersungut. Kita absen ke gereja, kita absen baca Alkitab, kita absen berdoa. Itu tidak disenangi Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, panggilan Allah bagi jemaat di tempat ini. Selalu bersyukur. Karena itu menunjukkan tanda percayamu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Panggilan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebagai tanda pengakuan bahwa Tuhan sumber hidup kita. Amin. Ini tanda pengakuanmu. Salah satu istilah toda itu adalah pengakuan. Mengakui di hadapan Allah apa yang telah kita terima. Jadi kalau engkau mengucap syukur dalam segala hal atau banyak hal, itu menunjukkan apa? Sebuah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa Dialah sumber hidup, sumber yang baik yang kita terima sampai hari ini. Katakan amin. Jadi tepatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Karena apa yang ada pada kita hari ini, ini semua bersumber dari Tuhan. Ayub pernah katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dari Dialah segala sesuatu yang baik. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi ucapan syukur kita itu ekspresi. Ekspresi bahwa kita menerima. Kalau ada seseorang yang memberikan aqua kepada kita, pasti kita mengatakan terima kasih. Bahkan kalau kita diparkirin orang, kita memberi uang parkir, kita pun mengatakan terima kasih. Apalagi Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Makanya memang Bapak Ibu tidak ada alasan satupun orang percaya itu tidak mengucap syukur Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut. Semua orang yang berdosa pasti mengalami kematian kekal. Oleh Kristus kita mengalami kehidupan kekal. Sekalipun kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang-orang dunia, fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki kita yang dimiliki orang dunia, tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena keselamatan ini lebih daripada apapun Bapak Ibu. Makanya orang Kristen yang tidak mau bersyukur, itu bukan orang Kristen yang hidup di dalam kehendak Allah. Coba bayangkan keselamatan yang diberi Bapak Ibu. Oleh darah yang mahal kata Rasul Petrus. Yang harusnya kita ada di sana. Di Golgota. Dia gantikan kita. Sekali lagi saya katakan bukan kita tidak mau menjadi orang berhasil di tengah-tengah dunia ini. Bukan kita tidak mau menikmati apa yang diberikan Tuhan bagi kita di dunia ini. Tapi sekalipun itu tidak diberikan Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena keselamatan
yang telah diberikan oleh Tuhan. Makanya saya katakan selalu mengucap syukur itu tanda pengakuanmu. Bahwa engkau telah menerima apa yang baik dari Tuhan. Amin. Keselamatan itu adalah hal yang paling utama. Di dalam Kolose pasal 12 dikatakan seperti ini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dia telah menyelamatkan kita tanpa kita berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Hanya percaya saja. Ini menjadi dasar pengakuan kita bahwa engkau sumber hidup. Amin. Kemudian Lea melahirkan yang bernama Yehuda. Odeh. Itu kata awal diucapkan kata syukur. Yehuda itu mengucap syukur. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lea mengandung dan melahirkan dan dinamai Yehuda. Dia mengatakan aku mengucap syukur. Ini yang saya katakan ketika kita mengucap syukur. Ini sebuah tanda pengakuan kita kepada Allah. Amin. Kita dapat kesehatan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Kita diselamatkan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Dosa kita diampuni. Kita katakan apa? Terima kasih Tuhan. Kita makan, kita minum, kita katakan terima kasih Tuhan. Jadi selalu bersyukur Bapak Ibu. Mengapa disebut menjadi kehendak Allah? Karena itu menjadi tanda pengakuan kita. Bahwa Tuhan adalah sumber yang baik yang ada pada kita. Kita tidak dipanggil seperti Israel yang di padang gurun yang bersungut-sungut. Akhirnya menimbulkan murka Allah. Kita dipanggil hari ini untuk mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Agar sungguh-sungguh kehidupan kita, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Selalu mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian Ku Bawa Korban Syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari katakan kembali, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik.
Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Panggilan-Mu atas kami pagi hari ini untuk kami selalu bersyukur. Untuk kami selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan yang memberi tahun ini bagi kami. Tuhan yang memberi yang terbaik, damai sejahtera Tuhan rancangkan atas kami di tahun ini. Tuhan memampukan kami untuk selalu bersyukur. Sebab hidup kami menjadi ibadah kami di hadapan. Ucapan syukur kami mendatangkan kemuliaan bagi-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang merancangkan damai dan sejahtera bagi kami. Engkau menyediakan roti bagi kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau membawa kami kepada rancangan demi rancangan-Mu. Kami percaya 2022 ini dalam kuasa Tuhan, dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya apa yang terjadi, apa yang kami alami di tahun ini, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur mulai hari ini. Karena kami percaya segala sesuatu yang akan terjadi bagi hidup kami mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau. Inilah korban kami, ucapan syukur kami dalam seluruh kehidupan kami. Baik dalam tindakan perbuatan, baik dalam pekerjaan kami. Baik dalam apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Apapun yang kami terima, kami mengucap syukur. Karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati-Mu limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu yang Kau utus memberitakan firman-Mu. Kami Tuhan saat ini mendapatkan berkat yang baru. Kiranya Tuhan tetap pakai hamba-Mu ini senantiasa menjadi alat dalam pemberitaan sabda-Mu. Kami yang boleh menerima saat ini mendapatkan sukacita baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, atas nama jemaat dan majelis Gereja Salmasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Simanjuntak yang sudah melayani di gereja ini. Biar senantiasa Tuhan terus memakai Bapak dalam pelayanan bersama keluarga senantiasa. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kami bacakan untuk warta pada pagi hari ini, kami menyambut yang mungkin pada pagi hari ini ada jemaat yang baru saja hadir pertama kali di tempat ini. Jika ada, kami bisa undang untuk bisa bangkit berdiri memperkenalkan diri. Ada Bapak Ibu? Baik, semua adalah jemaat yang setia. Begitu juga yang di rumah yang boleh mendengarkan dalam streaming online kebaktian di pagi hari ini. Pada warta pagi ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang juga
ikut dalam kebaktian di rumah maupun di tempat ini bahwa mulai minggu depan ini sudah kembali aktivitas untuk mengadakan kebaktian permata. Jadi mari Bapak Ibu bisa menyempatkan diri setiap hari Kamis jam 7 malam dari setiap tema-tema khotbah yang terus juga didiskusikan di dalam kebaktian permata atau rumah tangga. Selanjutnya juga kebaktian PRBK Pemuda akan diadakan secara onsite mulai minggu depan setiap hari Sabtu sore. Juga kepada seluruh rekan-rekan pemuda, ayo kita semangat untuk mengikuti acara kebaktian ini. Kami atas nama jemaat juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Pertama kepada Ibu EN, ada yang hadir di tempat ini Ibu EN? Baik, jika ada di rumah, selamat ulang tahun Ibu. Tuhan memberkati, senantiasa tetap bersuka cita. Kedua, Ibu Jenin. Ada Ibu Jenin di sini? Juga tidak ada, biar kita juga doakan Ibu Jenin tetap dalam keadaan sukacita saat ini. Selanjutnya Saudara Brian yang juga ulang tahun minggu lalu. Ini juga kita sampaikan salam. Dan Bapak Hermin, semoga tetap sehat dan sukacita. Bapak Sianipar juga yang di rumah, dan terakhir Ibu Yani, jika ada Ibu Yani di sini. Selamat ulang tahun Ibu, kebetulan duduk di belakang, kita beri ucapan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Ibu, selalu sukacita dan damai sejahtera menyertai Ibu. Demikian Bapak Ibu untuk pengumuman pada pagi hari ini, selanjutnya kami serahkan ke pimpinan pujian. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk petugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Doa akan dipimpin oleh Saudari Gloria. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan.
sangat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa dalam setiap peristiwa, kejadian dan pengalaman kehidupan kami, di situ Tuhan ada bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Tuhan tahu cara yang terbaik, bahkan rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi, bukan menjadi orang yang suka menggerutu, mengeluh, bahkan menuntut, tetapi kami belajar untuk melihat setiap perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan setiap apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Namun ada banyak hal mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi satu perkara yang kami percaya, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan terus membawa kami ke tempat dalam situasi yang lebih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini, Tuhan akan terus memakai dalam setiap pelayanan, memberkati dalam rumah tangga. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau terus memberkati mereka, memakai mereka, bahkan mengurapi mereka. Kami bersyukur juga untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya di rumah. Kau yang akan terus memberkati mereka, Kau yang akan meneguhkan iman mereka, sehingga meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, mereka akan tetap melihat akan kebaikan Tuhan, dan mereka meyakini akan janji-janji dan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup mereka. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tidak akan goyah. Demikian juga kami berdoa buat jemaat mungkin saat ini sedang terlena ataupun lupa akan Engkau. Kau bangkitkan kembali iman mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, berikan kerinduan kepada mereka untuk terus mencari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Ibu Siti Sumarse, juga Ibu Lea. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kuasa Tuhan dan mereka boleh mengalami pemulihan. Kami juga bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu EN, Ibu Jenin, Saudara Brian Anthony, Pak Hermin, Pak Sianipar, dan juga Ibu Yani. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena menyerahkan kekasih-kasih kami ini. Kau yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kau memberkati mereka dalam keluarga, dalam studi, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Lebih daripada itu, dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin dalam mengenal Engkau, semakin bertumbuh dalam iman, dan semakin mengasihi Tuhan. Kau tahu pergumulan dan kerinduan mereka. Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang akan terus memakai, mengurapi kami. Semua kami, baik majelis, jemaat, hamba-hamba Tuhan, boleh menjadi berkat dan ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk membangun kerajaan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang masih sulit dalam pandemi yang kami hadapi. Kami mohon berikan hikmat kepada pemerintah kami, bahkan juga lawat setiap masyarakat bangsa ini untuk bersama-sama memiliki kesadaran penuh dan tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa iman kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
Yesus memberkati.